selamat bertemu kembali ya teman-teman dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data DR. Data DR itu yang biasa kita gunakan itu ada data vektor, data matrix, data array, list, dan data frame. Ini yang default di DR, jadi sudah ada. Nah, oke, langsung saja. Data R, data dalam bentuk vektor adalah koleksi suatu data objek yang memiliki tipe yang sama. Kemarin kan sudah kita bahas tipe ya. Ada numerik, ada karakter, dan seterusnya. Nah, data vektor itu dia menyimpannya nanti dalam bentuk satu tipe saja. Nah, biasanya kita ketik seperti ini, V1, C1, 2, 3, 4, 6, 7. Maka V1, nah ini data vektor. Kita juga bisa mengganti ini dengan huruf-huruf. Misalnya A, B, C, D. Nah, V1 itu 1, 2, 3, 4, 6, 7. V2 A, B, C, D. Itu adalah data vektor. Nah, data vektor juga bisa dibuat dalam bentuk yang mungkin kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di R. Misalnya min 10 sampai 10. Jadi datanya dari min 10 sampai 10. Atau pakai sekuensial. Misalnya V4 itu sama dengan sekuensial. Jadi data yang berurutan itu 1 sampai 10 dengan interval 2. Ya, jadi 1, 3, 5, 7, 9. Jadi V4 sek 1,10/2 itu artinya data V4 adalah data 1 sampai 10 dengan interval 2, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, ini bisa juga menggunakan repetisi. Misalnya kita menggunakan data repetisi. Berapa yang mau diulang? Misalnya 1 sampai 3 diulang 2 kali misalnya. Jadi nanti hitungannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, sorry. Bukan pakai I, tapi dengan sorry, bukan pakai len ya, pakai each. Nah, jadi masing-masing diulang 2 kali. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, selanjutnya setelah data vektor, tadi data bentuk matriks. Data bentuk matriks adalah data yang seperti kita kenal, jadi memiliki baris dan memiliki kolom. Jadi ada koleksi data vektor yang dibuat dalam bentuk baris dan kolom. Nah, data ini biasanya dibentuk dalam bentuk, misalnya kita ketik ada fungsi matriks. Di sini misalnya saya buat 1, 2, ini 4 komponen. Jadi ada
Ini ada 1, 2, 4, 5, 6, 8. Ada 8 komponen. Nah, kita mau n row-nya berapa? Jumlah barisnya berapa? Kalau kita kasih 2 misalnya, maka hasilnya begini. Matriks A itu ada 2 baris. Seperti ini. Baris pertama 1, 4, 6, 2, 5, 8. Baris kedua. Nah, jadi otomatis kolomnya itu menyesuaikan dengan jumlah data yang ada. Nah, kalau kemudian kita mau detail, biasanya pakai n col. Nah, cuma kalau kita mau masukkan n kolomnya itu salah, maka datanya ya tidak akan keluar. Misalnya kolomnya kalau kita bikin 4, padahal tadi elemen matriksnya jumlahnya cuma 6. Artinya kalau 6 terus datanya barisnya 2 dan kolomnya 4 kan berarti harusnya ada 8 elemen. Nah, ini enggak cukup. Maka keluarnya error. Nah, matriks ini kita bisa beri nama ya. Kita beri nama call names. Jadi kolomnya kan ada 4, maka kita kasih nama ya. Misalnya saya kasih nama karena kolom 1. Ya, ingat ini ada tanda petik 1, X2. Kita bisa pakai petik 1 atau petik 2 sama. Call names. Tuh. Jadi ditulis dulu call name yang mau dikasih nama itu matriks apa. Ini A. Tadi saya lupa enggak masuk ini. Jadi matriks A diberi nama. Ini ada C-nya, jangan lupa. Nah, keluar. Jadi matriksnya itu X1, X2, X3, X4 itu nama kolomnya. Nama barisnya kita bisa kasih nama row name. Row names A dengan tulis Y1, Y2. Maka ini sudah terbentuk matriks XY. Nah, komponen-komponen matriks ini juga bisa kita identifikasi, misalnya baris kedua, kolom ketiga. Kita ketik baris kedua, kolom ketiga, ini 8. Ya. Kalau baris ketiga, kolom baris ketiga, baris pertama kolom ketiga, maka dia 6. Ya, seperti itu. Identifikasi elemen-elemen matriksnya. Selanjutnya, kita akan memulai dengan data jenis array. Nah, data jenis array ini lebih kompleks daripada data matriks. Jadi kalau array itu dia bisa menyimpan 2 buah matriks dalam satu data. Nah, contohnya kita menggunakan fungsi array. Jadi misalnya data G itu array 3 sampai 14, dimensi sama dengan dimensinya berapa? 2, 3, 2. Ini juga harus pas ya. Jadi artinya ada 2 buah. Ini saya buat 2 buah matriks yang elemen barisnya 2, kolomnya 3, itu ada 2 buah. Kemudian kita kasih nama names sama dengan list. Nah, ini sebentar
Kita akan nanti masuk di data list. List A, B, dan ketik lagi garis dan kolomnya berarti kita pakai X. Oh ya, ini salah, C-nya harus kecil ya. Terus kemudian kita kasih nama matriksnya itu apa? C. Ini matriksnya P, Q. Kita tutup. Oke, kita cek. Oh, ini yang salah. Harusnya koma. Harusnya koma ya. Tadi saya salah karena titik. Oke, sekarang G. Nah, coba lihat, perhatikan. Di sini ada matriks P, komponennya itu ada XY juga, semuanya XY, tetapi isinya berbeda. Ada P, matriks P, dan matriks Q. Nah, ini jadi data G itu ada 2 buah matriks yang disimpan. Jadi ini datanya lebih kompleks daripada data matriks. Nah, kita juga bisa panggil misalnya. Kita bisa panggil komponen yang Y saja, Nah, kita ketik G. Kita ketik G. Nah, ini Y di G yaitu ada PG itu 5 dan 6, G-nya 11 dan 12. Jadi perlu diingat waktu kita mengetik Y itu posisinya di tengah ya, karena tadi kan ada barisnya itu namanya AB, XYZ itu nama untuk kolom. Nah, itu ada di dimensi kedua. Nah, kita juga bisa mengetik misalnya kita panggil P saja. Kita panggil P saja misalnya. Nah, akan keluar seperti ini. Oke, ini untuk data jenis array. Selanjutnya adalah jenis list. Nah, data list, kalau tadi data vektor, matriks, dan yang array itu jenisnya harus sama. Jadi kalau saya input di elemen-elemen matriksnya itu ada karakter, maka dia nggak mau kesimpan. Nah, sedangkan untuk, dan ini panjangnya juga harus sama dimensinya. Jadi matriksnya harus panjangnya, misalnya kolomnya ada 3, barisnya 2, itu harus sama. Nah, kalau list tuh nggak harus sama. Jadi misalnya saya punya data list, kita pakai fungsi list. A sama dengan data jenis list itu num C 1, 2, 3. Jadi data list jenis pertama itu jenisnya numerik 1, 2, 3. Terus kemudian saya simpan data yang kedua. Data kedua itu misalnya saya ketik terserah, misalnya Ali. Terus ini data yang ketiga, misalnya identity. Ini misalnya saya ID saja, ID yang gampang. Ini sama dengan matriks diagonal 2.
Nah, maka kalau diketik, nah, A-nya itu ada 3 jenis data. Nah, yang pertama data num, data Ali, dan kemudian data nama ini enggak diberi nama ya. Ali tadi itu enggak ada namanya, terus kemudian data ID. ID isinya matriks. Sedangkan itu data numerik. Jadi jenisnya itu berbeda-beda. Itu disimpan di R menggunakan list. Kalau kita panggil misalnya komponen pertama, ini ada buka kurungnya itu 2 kali. Jadi yang pertama, data yang disimpan pertama adalah data 1, 2, 3. Ini kita ketik A kurung-kurung 1. Ya. Bagaimana data kedua? Data kedua Ali, kita panggil bisa. Terus kemudian data ketiga, kita panggil matriks diagonal. Nah, ini adalah data jenis list. Ingat, jadi ini menyimpan dengan dimensi yang tidak sama, jenisnya pun tidak sama. Kalau tadi yang array tadi harus sama. Nah, sekarang yang terakhir, data yang sudah ada di default R adalah data berbentuk data frame. Ini kalau kita perhatikan mungkin sedikit mirip dengan sedikit dengan data Excel ya. Kita sering pakai Excel. Nah, kita bisa lihat sini misalnya. Nah, seperti ini. Jadi ada data penduduk dengan jumlah misalnya Jawa Tengah 23 juta, Jawa Timur 31 juta, Sulsel 8 juta. Nah, income-nya itu di sebelah kanannya 1.200, 1.300, 1.200 dan seterusnya. Terus kemudian ada waktunya. Nah, ini seperti ini kita bisa simpan di data frame ya. Data frame. Nah, tadi di data frame tadi ini ya, jadi yang tiap kolom itu harus sama. Harus sama saat kita mengetik. Jadi misalnya WIB ini kan ada jenis datanya numerik dan jenis data karakter. WIB itu kan karakter. Nah, ini bisa kita satukan tetapi pada kolom yang berbeda. Tidak boleh misalnya jumlah penduduk ada misalnya WIB itu nanti tidak terbaca. Nah, kita misalnya kalau ini tadi kan sorry salah. Misalnya jumlah penduduk ya, berarti kita ketik dulu. Ketik 23 1 8 4 18 1,5 4. Terus kemudian income 1.200, 1.300, 1.200, 1.100, 200, 900, 1.300. Kemudian waktu. Ini WIB kita WI Timur dan WIB. Ini sudah saya punya ketik penduduk. Nah, kemudian kita satukan saja. Jadi misalnya saya ketik data itu sama dengan cbin penduduk kolom bin ya. Cbin itu artinya kolom bin. Jadi
menggabungkan tapi data-data itu dalam bentuk kolom. Karena kalau waktu di ini kan semua nanti dalam bentuk kolom-kolom. Jadi kita gabungkan dalam bentuk kolom. Income, waktu. Nah, datanya bentuknya seperti ini. Nah, terus kita kasih nama data ini call name kayak tadi. Call names data tentang Jatim. Sulsel. Kalbar, Banten, NTT, Oke. Nah, ternyata tidak sama. Coba kita lihat. Jateng, Jatim, Sulsel, Kalbar, Banten. NTT, Aceh. Full name 1 2 3 4 5 6 7. Sudah 7. Oh, salah ya. Ini bukan call name tapi row name. Yang kolomnya kan sudah ada namanya, penduduk, income, dan waktu, sehingga yang diberi nama itu adalah row-nya. Nah, kita cek. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sudah sama kan dengan tampilan ini. Nah, ini nanti bisa dipanggil data, kasih dolar, misalnya income. Data, dengan kolom pertama ya. Ya, data dengan row pertama. Ini data 1. Ya, seperti kita memanggil seperti yang sebelumnya lah. Kita bisa panggil 2 dan seterusnya. Oke, demikian latihan kita untuk struktur data di R. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.